Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Danendra Rifki Zafir. Saya di sini dengan teman saya Wisnu Dwiantito akan membahas topik tentang dampak teknologi pada kesehatan mental. Seperti yang kita tahu bahwa dampak teknologi di era sekarang itu lumayan berpengaruh pada kesehatan mental kita. Nah, di sini yang pertama saya akan membahas tentang apakah menurut Anda media sosial memiliki dampak positif atau negatif pada kesehatan mental dan bagaimana cara pengguna bisa mengelola dampak negatif tersebut. Di sini saya dan rekan saya menyimpulkan bahwa media sosial mempunyai dua sisi. Sisi yang pertama adalah dampak positifnya. Kita bisa memperluas relasi, bisa juga jadi tempat berbagi pengalaman dan memberi dukungan emosional. Tapi di sisi lain, dampak negatifnya bisa muncul rasa cemas, iri, ataupun rendah diri karena perbandingan sosial. Nah, bagaimana sih cara mengelola dampak negatifnya? Yang pertama, mungkin kita bisa membatasi waktu pengguna media sosial. Dengan memberikan batasan waktu ini, kita akan lebih minim untuk melihat komen-komen atau melihat postingan-postingan yang seharusnya tidak kita lihat. Yang kedua, kita bisa juga unfollow akun yang bikin stres atau insecure. Yang ketiga, kita bisa menggunakan media sosial untuk hal positif, seperti belajar atau mencari inspirasi. Dan yang terakhir, kita harus istirahat digital atau digital detox secara berkala. Pembahasan selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Halo, saya Wisnu. Jadi di sini saya bakal melanjutkan penjelasan dari teman saya atau rekan kelompok saya. Baik, nomor 2. Apakah ada hubungan antara peningkatan penggunaan teknologi, misalnya ponsel pintar, dan masalah kesehatan mental seperti kecemasan atau depresi? Jawabannya, ya, ada hubungannya. Penggunaan teknologi yang berlebihan, terutama ponsel pintar, bisa memicu kecemasan, stres, dan insomnia karena otak terus aktif menerima informasi. Selain itu, notifikasi yang berlebihan membuat orang sulit fokus dan merasa harus selalu online. Namun, jika digunakan secara seimbang, teknologi juga bisa membantu mengurangi stres melalui hiburan, komunikasi, dan akses informasi yang bermanfaat. Yang ketiga, bagaimana teknologi bisa digunakan untuk mendukung kesehatan mental, misalnya melalui aplikasi kesehatan atau terapi online. Teknologi bisa jadi alat pendukung kesehatan mental melalui aplikasi meditasi seperti Calm atau Headspace untuk membantu relaksasi dan tidur. Terapi online dengan psikolog lewat platform seperti Halodoc atau Relief. Dan yang ketiga, komunitas daring untuk saling berbagi pengalaman dan dukungan emosional. Dan yang terakhir, fitur pengingat waktu layar di ponsel untuk menjaga keseimbangan penggunaan. Kesimpulannya, media sosial dan teknologi bukanlah hal yang sepenuhnya baik atau buruk. Semuanya tergantung pada bagaimana kita menggunakannya. Di satu sisi, keduanya bisa memperluas koneksi, memberikan dukungan emosional, dan menjadi sarana belajar atau hiburan. Namun di sisi lain, jika digunakan berlebihan, bisa memicu stres, kecemasan, dan bahkan rasa rendah diri. Karena itu, kuncinya ada pada pengendalian diri dan keseimbangan kita sendiri. Gunakan teknologi secara bijak, batasi waktu layar, pilih konten yang sehat, serta ambil jeda saat merasa lelah secara mental. Dengan cara ini, teknologi bisa menjadi alat yang mendukung kesehatan mental, bukan yang justru merusaknya. Sekian dari kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.